Indonesia begitu tercium harum di tanah Eropa memasuki musim-musim terakhir kompetisi. Sederet penggawa abroad Garuda Nusantara mulai menunjukkan sinar terangnya bersama klub masing-masing. Nathan Chuaon menjadi nama tersohor pertama yang mencuri perhatian. Pemain berdarah Semarang ini sukses membawa Willem to Tilburg promosi ke Eredivisie Belanda setelah menang dramatis atas FC Volendam. Tak hanya Nathan, Joey Pelopessi juga berhasil membawa FC Lommel promosi ke kasta teratas Liga Belgia. Performa cemerlang juga ditunjukkan oleh Martin Paes yang mencuri perhatian bersama Ajax Amsterdam. Tepisan dua penaltinya melawan FC Utrecht mampu mengantarkan Ajax Amsterdam bermain di kompetisi Conference League musim depan. Di sisi lain ada satu kisah yang gak banyak orang tahu di balik kelolosan Como 1907 ke Liga Champions. Semua pencapaian ini seolah menjadi obat rindu akan gairah sepak bola Indonesia yang mulai menurun. Mampukah pemain Indonesia tampil konsisten di musim depan? Cetak Gol coba merangkum. Indonesia trending di Eropa berkat meningkatnya performa abroad dan klub besutan Indonesia sebagai berikut. Nathan Chuaon bawa Willem promosi ke Liga Belanda. Dia sangat lincah, punya ketenangan dalam mendikte tempo permainan dan sangat tangguh dalam menjaga bola. Yang disebutkan tadi adalah sebagian kecil atribut Nathan Chuaon. Jika kamu mendengar nama Nathan yang terlintas di pikiran fans timnas Indonesia, hanyalah kekesalan. Pemain berdarah Semarang ini menjadi sorotan tajam setelah performanya menukik tajam. Kekalahan 5-1 atas Australia disebut-sebut merupakan andil dari blunder fatal Nathan. Kesalahan itu bermula ketika dia ceroboh menarik Lewis Miller di kotak penalti pada situasi sepak pojok. Padahal Miller tidak berada dalam posisi berbahaya dan bola yang datang sudah dihalau dengan baik oleh Jay Itzes. Pelanggaran ini pun menyebabkan Indonesia dihukum di kotak penalti. Wajar, media Wales terheran-heran dengan pemanggilan Nathan ke timnas Indonesia. Wales Online secara belak-belakan menyebut Nathan sebagai salah satu rekrutan terburuk Swansea City. Media tersebut menuliskan tentang kekecewaan performa Nathan di Swansea City. Jika ia diperpanjang kontraknya, maka itu akan menjadi keputusan aneh yang akan diambil Swansea. Kontraknya berakhir tahun depan. Jika pindah dari The Swans adalah keputusan terbaik bagi kedua belah pihak, tulis Wales Online. Saat pindah ke Willem to Tilburg, panah kritikan terus menghantam Nathan. Kali ini seorang pengamat sepak bola yakni Dolf van Aert mencecar habis permainannya yang jauh dari kata memuaskan. Dolf van Aert menyoroti kelalaian Nathan di laga menghadapi Helmond Sport. Dia mengatakan jika pemain timnas Indonesia sudah sangat mudah tertipu dan kerap meninggalkan pos bek kiri. Dia dengan mudah tertipu oleh umpan panjang saat skor 1-1. Setelah itu umpan silang bisa diberikan dengan sangat mudah. Bagaimanapun dia tidak meninggalkan kesan yang kuat bahkan saat menguasai bola, kata Dolf van Aert. Kritikan lainnya juga datang saat ditahan imbang Jong Utrecht bulan Februari lalu. Media Brabants Dagblad sampai-sampai memberikan nilai 4,5 dan menjadi yang paling rendah. Nathan melakukan pelanggaran fatal di menit 54 dalam duel 1-1 di kotak penalti. Untungnya Thomas Tidilon Hodol berhasil menggagalkan penalti Emirhan Demikrat. Panah kritikan yang menghujam tajam tidak menyurutkan semangat Nathan. Mental bajanya yang tahan banting menjadi nilai plus untuk pemain berusia 24 tahun ini. Kerja keras Nathan akhirnya dibayar tuntas setelah mampu mengantarkan Willem to Tilburg promosi ke Eredivisie Belanda. Di laga kontra Volendam, Willem berhasil menang adu penalti dengan skor 5-4. Meski kerap mendapat kritikan, Nathan mampu beradaptasi dan mengikuti instruksi pelatih. John Steegman kerap mengubah posisinya dari gelandang bertahan sampai ke posisi bek sayap. Salah satu contoh nyata bisa kita saksikan pada pertandingan kontra Volendam. Di leg pertama, Nathan didapuk oleh John Steegman pada posisi gelandang bertahan. Sementara di leg kedua pada babak penentuan, posisinya dikembalikan ke bek kiri. Berkat mudah adaptasi inilah yang menjadi kekuatan Nathan untuk tetap bertahan di tengah hujatan. Martin Paes jadi pahlawan kemenangan Ajax Amsterdam. Promosinya Willem to Tilburg ke Eredivisie bikin persaingan semakin memanas.
Nathan dipastikan akan bertemu dengan rekan setimnya di timnas Indonesia yakni Martin Paes. Berbicara soal Martin Paes, kiper timnas Indonesia ini menjadi pahlawan kemenangan Ajax Amsterdam. Dia mampu menepis 2 tendangan penalti pada laga krusial kontra FC Utrecht. Kepercayaan yang diberikan oleh Oscar Garcia mampu dibayar tuntas. Di laga yang super krusial ini, namanya dipertaruhkan lantaran menjadi pengganti Vyacheslav Jaros yang menderita cedera. Gak tanggung-tanggung, Paes sekali tampil langsung di laga penentuan final playoff UEFA Conference League. Artinya di musim depan, Paes dipastikan akan bermain di kompetisi kasta ketiga Eropa. Kontraknya di Ajax sendiri masih akan berakhir 3 musim lagi atau tepatnya di 2029. Gemilangnya performa Paes di laga krusial membuat nama Indonesia trending. Dalam unggahan di media sosial, Ajax menyandung Paes dan memampang bendera Indonesia dalam caption. Paes membeberkan rahasia di balik kesuksesannya menepis 2 penalti. Wong Kediri ini mengatakan jika dirinya sudah tahu kebiasaan Sebastian Haller menembak titik putih. Paes bilang Haller punya ciri khas mengambil jeda sebelum menembakkan bola. Haller adalah eksekutor yang bagus, saya mencoba mengatakan beberapa hal kepadanya. Saya tahu dia selalu melakukan semacam jeda. Jadi jika Anda membuat gerakan tipuan, dia akan melihat ke bawah lalu menendang bola. Saya mencoba melakukan itu, tutur Paes. Joey Pelupessy bawa Lomel promosi. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh Nathan Chuaon saja. Situasi tak jauh berbeda juga menyelimuti pemain abroad timnas Indonesia lainnya seperti Joey Pelupessy. Gelandang jangkar adalah timnas Indonesia ini berhasil membawa Lomel SK meraih tiket promosi ke Liga Belgia. Promosi ini begitu spesial untuk publik sepak bola kota Lomel. Selama 23 tahun mereka menantikan klub impiannya bermain di kasta teratas Liga Belgia. Awalnya Lomel SK sempat ditimpa berbagai masalah yang melanda. Masalah paling besar adalah sempat dinyatakan bangkrut total sebelum diakuisisi City Football Group. Tetapi CFG yang menjadi perusahaan utama Manchester City sukses membangkitkan Lomel. Terakhir kali mereka bermain di kasta tertinggi Liga Belgia adalah pada tahun 2003 yang lalu. Sebenarnya Lomel nyaris gagal promosi setelah pertandingan melawan FC Dender berakhir dengan skor kacau mata. Kebetulan lawan yang dihadapi Joey adalah rekan di timnas yakni Ragnar Uratpanggun. Sayang Dewi Fortuna nampaknya lebih berpihak ke Lomel SK. Secara permainan Dender sebenarnya mampu menguasai jalannya laga. Klub Ragnar Uratpanggun ini mampu melepaskan 11 tembakan dan 3 tembakan lainnya mengarah ke gawang. Sayang seribu sayang Dender harus mengubur impiannya promosi dalam-dalam. Sejak klub berjuluk The Reds ini kalah agregat 3-2 setelah takluk pada leg pertama, dalam duel di leg kedua kontra Dender Pelupessy kembali diandalkan Lee Jansen. Pelatih berusia 32 tahun itu diplot sebagai gelandang bertahan bertandem dengan Lautaro Lopez. Secara stabil ia membawa keseimbangan di lini tengah Lomel, bahkan tampil penuh sampai akhir laga. Setelah Lautaro ditarik keluar, Pelupessy tandem dengan Zalan Fengsha. Jika kita mengacu pada statistik Joey selama 1 musim penuh memang layak diapresiasi. Di Liga Belgia musim ini dia mampu memainkan 28 laga dengan torehan 3 gol. Untuk pemain yang berposisikan sebagai gelandang bertahan, ini adalah pencapaian yang tidak buruk. Joey Pelupessy nggak bisa menyembunyikan rasa kebahagiaannya. Dia merasa sangat senang dan bangga karena bisa menjadi bagian penting sejarah kembalinya Lomel SK ke kasta tertinggi. Pemain berdarah Maluku ini ingin mempersembahkan keberhasilan tersebut untuk kota Lomel dan seluruh pendukung setia yang mendampingi klub. Pengen cari sepatu anti-slip yang murah meriah? Buruan cek link yang di bawah ini, bakal ada potongan harga. Kisah Cinderella di balik kesuksesan Como ke Liga Champions. Kalau tadi kita mengulas soal pemain abroad, kali ini kita masuk ke ulasan klub. Como 1907 mengukir kisah Cinderella dengan lolos ke Liga Champions musim 2026-2027. Yang lebih hebat, prestasi tersebut berhasil diraih hanya dalam kurun waktu 2 musim setelah promosi. Untuk memahami betapa gilanya Como, kita perlu melihat apa yang dilakukannya. Hal yang paling disorot Como adalah bagaimana cara mengelola klub. Alih-alih mengandalkan insting atau feeling dari pemandu bakat,
Como mengadopsi pendekatan sains dan data murni. Mirwan Suarso menceritakan bagaimana dirinya secara langsung mendekati Billy Beane. Billy Beane sendiri adalah sosok legendaris di balik sistem Moneyball Oakland Athletics. Walau sempat ditolak karena Beane saat itu bekerja sama dengan AC Milan, komitmen operasional Como akhirnya meluluhkan hati sang pionir data tersebut. Tidak berhenti di situ, Como juga mempelajari reserve engineering terhadap sistem manajemen data klub seperti Brighton yang dikembangkan Tony Bloom hingga Liverpool. Kami pelajari sistem mereka, kami godok ulang, lalu kami cari kelemahan dan kelebihannya hingga tercipta sistem internal kami sendiri, tutur Mirwan. Sistem data ini melahirkan sebuah wadah kolektif atau yang disebut dengan Dewan Sepak Bola. Komite ini berisi 8 orang termasuk legenda hidup seperti Cesc Fabregas, Thierry Henry, dan Rafael Varane. Keputusan perekrutan pemain harus melewati proses penyaringan data, analisis perilaku hingga kecocokan anggaran finansial sebelum akhirnya diserahkan ke tim pelatih. Gak mengherankan Como saat ini dikenal bukan sekedar klub bola, melainkan startup B2B dan fashion global. Meski dimiliki oleh pengusaha Indonesia, Como nampak agak sulit merekrut pemain lokal tanah air. Mirwan menjelaskan bahwa Liga Italia menerapkan pembatasan yang sangat rigid terkait pemain dari luar Uni Eropa. Aturan ini mengikat seluruh struktur klub tanpa terkecuali. Di Italia itu hanya boleh ada 2 pemain non-Eropa. Batasan ini berlaku bukan hanya untuk tim utama, tetapi sampai akademi paling bawah, kata Mirwan dalam podcast Helmi Yahya Bicara. Jika Como ingin merekrut pemain Indonesia, maka bisa mengambil pemain yang masih berusia 16 tahun untuk tim junior. Slot pemain non-Eropa praktis berkurang menjadi sisa 1. Dengan kuota hanya 2 tempat tersebut, Como harus bersaing memperebutkan talenta terbaik dari seluruh dunia. Buat kamu yang mencari sendal dengan motif kece, bisa cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Indonesia trending di Eropa berkat meningkatnya performa abroad dan klub besutan Indonesia. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah ini menjadi awal pondasi kuat kebangkitan sepak bola Indonesia menuju yang lebih baik? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.